Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D2 ingin menampilkan roleplay mengenai pengkajian dengan pasien remaja. Adapun saya Sarah Zahra sebagai ibu, lalu Nora Siti Muawanah sebagai pasien, dan Adlia Wulansari sebagai perawat. Nora adalah seorang siswi yang duduk di bangku kelas 8 SMP. Ia dilarikan ke rumah sakit karena Nora demam terus-menerus, hingga ia tidak mampu datang ke sekolah. Ia merasakan mual, muntah, lalu timbulnya ruam pada tangan dan kaki. Akibat demam ini, Nora menjadi tidak nafsu makan. Lalu datang perawat Adlia untuk mengkaji kondisi yang dialami Nora. Assalamualaikum Adek, selamat pagi. Perkenalkan, saya Adlia Wulansari. Adek bisa panggil saya Nurse Adlia. Saya adalah perawat yang bertugas pagi ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Waalaikumsalam, Nurse. Sesuai standar keselamatan pasien, Adek bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya ya, Dek. Nora Siti Muawanah, 30 November 2002, Nurse. 2006, Nurse. Baik, saya sesuaikan sama gelangnya dulu ya. Baik, datanya benar. Nora Siti Muawanah, tanggal lahir 30 November 2006. Baik, Adek gimana kabarnya hari ini? Tadi tiba-tiba Nora mual lagi, Nurse. Iya, Nurse, tadi Noranya tiba-tiba muntah. Oh begitu ya Dek, ya udah, Adek sambil istirahat aja ya, kita lakukan pengkajian. Apakah Adek tidak keberatan? Baik, Nurse. Oh iya, silahkan, Nurse. Baik, Adek, kakak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti juga akan ada pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan tanda-tanda vitalnya ya. Baik, Nurse. Kira-kira waktu yang diperlukan itu 15-20 menit ya, Dek? Iya, bisa, Nurse. Oke, jadi maksud kedatangan kakak sekarang, kakak mau bincang-bincang sekaligus melakukan pengkajian bersama adik dan ibu. Karena sebelumnya adik didiagnosa dokter mengalami demam berdarah, jadi kami akan melakukan pengkajian lebih lanjutnya ya, Dek. Iya, Nurse. Adik umurnya berapa? Sekolahnya udah kelas berapa? 13 tahun, Nurse. SMP kelas 8. Oh, baik. Maaf sebelumnya ada agama dan sukunya apa ya? Terus alamatnya di mana? Islam, Nurse. Sukunya Jawa. Alamat di Jalan Karyawan Perumahan Pondok Mutiara Hati, Blok G nomor 9, Nurse. Oke, kalau begitu Ibu bisa sebutkan nama lengkap, umur, dan pekerjaannya, Bu? Nama saya Sarah Zahra, 39 tahun, PNS. Alamatnya sama ya, Bu? Iya, sama. Oke, selanjutnya kakak bakalan ngecek tekanan darah adik ya, Dek, dengan suhunya juga. Iya, Nurse. Oke, tekanan darahnya 100/70, suhunya 38 derajat Celcius. Apakah sudah normal, Nurse? Belum, Bu. Adik Nora masih perlu dalam tahap pemulihan, jadi akan membaik seiring proses pemulihannya nanti, Bu. Begitu. Selanjutnya, kakak cek nadinya lagi ya. Iya, Nurse. Oke, nadinya 100 kali per menit dan napasnya 20 kali per menit. Hasil pemeriksaan masih belum dalam batas normal ya, Dek. Bu, nanti akan membaik seiring proses pemulihan. Terus juga jangan lupa obatnya diminum ya. Oke, Nurse. Jadi sebelum masuk sakit, Adik sudah merasa demam sejak kapan kira-kira? Dari Senin kemarin, Nurse. Kira-kira udah 5 hari. Oh, terus sekarang gimana perasaannya?
Nggak enak badan, nurse, mual, nggak selera makan, sakit kepala, nurse. Nora takut banget pas dokter bilang DBD, nurse. Biasanya kapan sembuhnya, nurse? Kemarin-kemarin sudah minum obat, nurse, sudah turun demamnya, tapi malamnya demam lagi. Udah 5 hari kayak gitu, jadi kami bawa saja ke rumah sakit, nurse. Terus kemarin dokternya bilang Noranya kena DBD. Oh, begitu ya, Bu. Nora jangan khawatir. Kita berusaha semaksimal mungkin buat kesembuhan Nora. Jadi tolong kerjasamanya ya untuk mengikuti anjuran dokter. Selanjutnya, sebelumnya Nora pernah DBD nggak? Atau ini yang pertama kalinya? Terus pernah dirawat nggak sebelumnya? Sebelumnya nggak pernah DBD, nurse. Ini pertama kali dirawat di rumah sakit karena DBD. Biasanya sakit cuma flu ringan, terus berobat ke dokter, besoknya sembuh. Oh gitu. Adik punya alergi obat atau makanan nggak, Bu? Sepertinya tidak, nurse. Nora tuh sering banget jajan di kaki lima yang nggak sehat gitu, nurse, di depan sekolahnya. Tapi insya Allah tidak apa-apa. Enggak kok. Oh wow, berarti enak banget ya jajannya Nora. Tapi lebih baik jangan setiap hari ya. Oke, nurse. Terus sebelumnya ada keluarga yang pernah DBD juga nggak? Ada, nurse. Tante Nora pernah DBD juga. Oh begitu. Kalau Nora tempat tinggalnya di lingkungan yang bagaimana? Padat penduduk nggak? Di tepi sungai, nurse. Iya, padat banget, nurse. Oh, bisa jadi kena DBD-nya dari dekat sungai itu ya, nurse. Soalnya Nora ini bandel banget akhir-akhir ini. Dia sering sama teman-temannya ke tepi sungai, nurse, mau mancing katanya. Aku udah ajak temenku, Bu. Oh gitu ya, mungkin bisa jadi Bu, mengingat sekarang kan musim pancaroba, bisa saja terkena dari tempat lain juga, sebab nyamuk demam berdarah kan cenderung berkembang biak di tempat yang gelap, lembab, dan kotor, apalagi di genangan air, dan bak mandi juga yang jarang dikuras, mungkin juga saat tergigit imunnya Nora sedang lemah dan tidak kuat melawan virus dari nyamuk DBD. Untuk sekarang kita fokuskan kepada pemulihan Nora dulu ya Bu. Ya, nurse. Baik, BAB sama BAK-nya setelah dan sebelum sakit, apakah ada perubahan, ya? Sepertinya tidak ada, nurse. Kalau mau makan, minum, ke toilet, atau berganti pakaian, apakah bisa sendiri, Dek, atau dibantu ibu selama sakit? Kalau makan, minum, bisa sendiri, nurse. Kalau ke toilet sama ganti baju, dibantu ibu karena kalau jalan lemas. Oh, gitu. Tidurnya tadi malam gimana? Nyenyak? Enggak, nurse. Susah tidur karena badannya nggak kayak biasanya, nurse. Pusing, terus mual. Anaknya tadi tidurnya kira-kira cuma 4 jam, nurse, sering terbangun juga pas malam hari. Oh, gitu. Baiklah, kita selanjutnya lanjutkan dengan namanya pemeriksaan fisik, Dek. Nanti saya akan memeriksa bagian tubuh Ade untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaknormalan pada bagian tubuh. Yang akan saya periksa adalah bagian kepala, leher, paru, jantung, payudara dan ketiak, perut, genitalia, kulit, serta bagian lengan dan kaki. Baik, nurse. Baiklah, sudah selesai ada semua dalam kondisi normal dan tidak ada kelainan. Selanjutnya, kakak akan mengambil sampel darah Ade untuk diuji di labor. Boleh ulurkan tangannya, Ade, yang ada infusnya. Pelan-pelan ya, nurse. Oke, sudah selesai ya. Nanti jika hasilnya sudah keluar, kakak informasikan lebih lanjut. Oke, nurse. Jadi setelah kita bincang-bincang tadi, bagaimana perasaan Adek? Apakah Adek sekarang mengerti penyebab DBD yang Adek alami? Iya, nurse. Ade sekarang paham penyebabnya. Oke, kalau begitu boleh tolong Adek jelaskan kembali penyebab Adek terkena DBD?
Karena Ade sering jajan sembarangan di kaki lima, Nurse. Juga sering main ke tepi sungai. Nah, bagus. Sekarang ada udah ngerti ya kenapa penyebabnya. Lain kali jajan di kaki limanya dikurangi ya supaya memperkuat imunnya. Dan juga main di tepi sungainya juga dikurangi. Ya, Nurse. Ya, Nurse, nanti ke depannya soal jajan dan mainnya akan saya pantau juga. Terima kasih ya, Nurse. Oke, baik. Kira-kira cukup sekian ya perbincangannya untuk hari ini. Ada boleh kembali beristirahat. Baik, Nurse. Terima kasih penjelasannya ya, Nurse. Ya, Dek, sama-sama. Selanjutnya, saya akan melakukan kunjungan berikutnya dalam 2 jam ke depan. Jika Adek atau Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kembali ya, Dek, Bu. Baik, Nurse. Baik, Nurse. Oke, ya kalau begitu, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Nurse.